saja. Jadi tidak perlu kemudian diketahui oleh orang lain, tidak perlu. Nah, untuk kemudian mengetahui bahwa ini benar-benar wahyu, kita butuh proses perjalanan kenabian tersebut. Contoh misalnya, ada seorang yang membunuh anak kecil, benar-benar dibunuh, tapi karena tidak ada saksi, maka muncul pertanyaan, apakah pembunuhan itu hoaks? Karena tidak ada yang melihat, sementara benar-benar telah terjadi pembunuhan. Nah, apakah pembunuhan tadi itu menjadi hoaks? Pembunuhan tadi itu menjadi sesuatu yang tidak nyata karena tidak ada yang melihat, hanya pelaku saja dengan korban. Tentu tidak, bukan? Tentu pembunuhan itu tetap saja terjadi. Sebaliknya, baiknya di-mute aja dulu. Yang satu ini di-mute dulu. Sebaliknya, ada 5 juta saksi mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan, tapi semuanya saksi bohong, semuanya saksi palsu, tidak ada pembunuhan. Apakah kemudian 5 juta saksi ini benar-benar terjadi pembunuhan? Padahal tidak ada, tapi karena banyak yang mengaku menjadi saksi, maka sesuatu yang tidak pernah terjadi itu dianggap terjadi. Coba Anda bandingkan itu. Tidak pernah terjadi pembunuhan, tetapi banyak orang yang mengaku melihat. Apakah kemudian pembunuhan itu terjadi? Begitupun sebaliknya, pembunuhan terjadi, tapi tidak ada yang menjadi saksi. Apakah kemudian pembunuhan itu tidak terjadi? Nah, mari kita lihat ketika saya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW menerima yang ada di Gua Hira. Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu. Jadi dalam bahasa Ibraninya jelas sekali dikatakan eben. Eben itu batu. Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab batu ini telah didengarnya segala firman yang diucapkan kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Jadi tidak ada yang bisa kita dustakan di hadapan Tuhan. Semua akan bersaksi di hadapan Tuhan. Karena apa yang ada di sekeliling kita itu adalah unsur yang akan menjadi saksi tentang kita. Begitulah Allah ketika mewahyukan Al-Quranul Karim, dia tidak butuh pembenaran. Tuhan tidak butuh pembelaan. Tuhan tidak perlu kemudian mendatangkan saksi untuk meyakinkan orang. Tidak. Siapa yang percaya silakan, siapa yang ingkar silakan. Itulah sifat terhadap pewahyuan Al-Quranul Karim. Tapi ingat, selama 22 tahun, kalau itu hoaks, maka tidak mungkin sejazirah Arab itu kemudian beriman kepada beliau Rasulullah. Sebaliknya, siapa yang melihat Yesus bertemu Lukas? Ini sesama manusia loh. Yesus manusia, Lukas manusia. Tunjuk satu manusia yang pernah melihat Lukas bertemu Yesus. Tidak ada. Lalu Lukas begitu tebal tulisannya, dapat ilmu dari mana? Oh, dari Tuhan. Siapa Tuhannya? Kan sudah ada di bumi waktu itu. Bahkan dia melihat, Lukas melihat pada saat Yesus disunat. Lukas 2. Lukas 2 apa Lukas 22? Lukas 2 nomor 21-22. Lukas melihat Yesus disunat. Berarti pada saat Yesus menerima wahyu, pada saat Yesus membangkitkan orang mati, pada saat Yesus ini dan ini, Lukas menjadi saksi. Tapi jadi saya katakan sekali lagi, meskipun 5 juta orang mengaku bersaksi melihat Yesus, melihat bersunat, tapi tidak pernah dia terbukti bertemu, itu berarti tidaklah benar. Coba kita lihat di dalam pengakuan Yesus, Bung, di Yohanes 8 nomor 6, 15, 16, 17, 18. Apa katakan Yesus? Engkau menghakimi manusia, tetapi aku tidak menghakimi manusia. Kalaupun aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Bukan aku bersama dengan Bapakku. Bukankah di dalam Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa yang bersaksi tentang diriku. Berarti ada 2.
Sama, Rasulullah Muhammad SAW bersaksi tentang dirinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi tentang dirinya. Ditambah lagi malaikat 3, ditambah lagi batu-batu yang ada di Gua Hira. Nah, sekarang apakah batu Gua Hira itu masih ada? Ada, sampai hari ini masih ada, menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan manusia, bahwa di sanalah tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Kemudian ketika Lukas menulis, Markus menulis, Yohanes menulis, Paulus menulis, dia menceritakan satu cerita yang ada di Yerusalem. Yesus begini, Yesus begono, Yesus begini, begono, begunu, begono, begene, begono. Tapi sejazirah Yerusalem, Palestina, tidak percaya kepada tulisan mereka, malah yang percaya Romawi, Yunani. Ini ada apa? Kesaksiannya tidak diterima di tempat asalnya. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menuliskan sesuatu, sejazirah Arab bahkan sampai ke Indonesia percaya kepada dirinya. Lukas, Paulus, Markus, Matius, Yohanes, berapa orang mereka ini kumpul menyatu, kitabnya menjadi clipping bersama dengan Petrus dan Kisah Para Rasul. Tapi sayangnya dia tidak bisa menjadi tuan rumah di tempat lahirnya sendiri. Ada apa dengan cinta? Kesaksiannya jangan-jangan palsu semua. Gitu Bung, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya Bang, terus kemudian yang Abang setujuin ini, Yesus itu disalib atau enggak Bang? Oke. Kalau yang kalian sembah itu jelas disalib. Kalian, saudara-saudara saya, menyebutnya Yesus. Tapi yang perlu dipahami di sini, bahwasanya orang-orang suci itu tidak akan mungkin dibunuh oleh orang kafir dan dijadikan sebagai tumbal. Apa dasar pijakannya kemudian? Tidak ada satupun data di dalam kitabnya orang Yahudi kalau menebus dosa itu dengan darah manusia. Tidak ada. Cari sampai perjanjian baru direvisi oleh mereka. Selama masih menggunakan Septuaginta yang diterjemahkan kemudian, maka tidak akan pernah ditemukan ada penebusan dosa, penghapusan dosa dengan cara membunuh manusia, nggak ada. Bahkan kalau dikatakan di dalam Imamat 1 nomor 2, apabila orang Israel ingin mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, maka hendaklah mereka mempersembahkan apa? Mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi atau lembu. Yesus bahkan mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah kamu, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Berarti Yesus memerintahkan melakukan persembahan kurban, persembahan yang diperintahkan Nabi Musa, berarti hewan. Nah sekarang, apakah Isa adalah Yesus? Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan kepada mereka kemudian keselamatan, tetapi ditolak oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya, melainkan yang dibunuh dan yang disalib dan dibunuh oleh mereka adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Berarti penyaliban terjadi. Versi Al-Quran penyaliban terjadi, versi Bible penyaliban terjadi. Versi Al-Quran Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, versi Bible versi Al-Quran juga ada yang menggantikan Nabi Isa untuk disalibkan. Versi Bible ada yang diselamatkan kemudian dari penyaliban, dan ada juga yang kemudian disalibkan sebagai ganti orang yang fasik. Mari kita lihat. Ketika penyaliban itu terjadi, memang betul-betul ada yang disalib. Tapi itu bukan Nabi Isa, tetapi penggantinya. Nah sekarang, Yesus di dalam Yohanes 13 nomor 4 menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan, ada oknum yang meloloskan diri, di mana orang tersebut menggunakan kain lenan. Berarti Yesus anak Maria lolos dari penangkapan. Yang ditangkap adalah pengganti daripada Yesus. Ini perlu dipahami dengan baik. Berarti penyaliban benar-benar terjadi,
tapi Yesus anak Maria atau anak Miriam dalam bahasa Aramaik itu diloloskan dari penangkapan, sehingga yang disalibkan itu adalah penggantinya yang diserupakan dengan Yesus. Ingat Bung, kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi, baca Yohanes 18. Di situ ada proses kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi. Apa cerita singkatnya? Begini, Yudas berkongkoh setelah dia berkhianat, setelah dirasuki oleh setan. Yudas berkongkoh, artinya dia bekerja sama dengan orang-orang Romawi, bekerja sama dengan orang Yunani, bekerja sama dengan imam kepala, mahkamah agama untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa dibunuh. Nah, kata Yudas, yang kucium itulah Yesus. Kalau aku memberi kode kepada kalian, ada orang yang kucium, maka itulah Yesus, tangkaplah dia. Artinya tentara-tentara Romawi ini tidak mengenal kemudian siapa Yesus anak Miriam ini, siapa Yesus anak Maria ini. Mereka tidak kenal. Maka Yudas memberikan tanda di Yohanes 18. Anda baca satu perikop, siapa yang kucium, itulah Yesus. Maka mencarilah mereka sampai ke tempat persembunyian mereka di Getsemani. Begitu melihat serombongan datang, muncul seorang pemuda berkata kepada mereka, termasuk kepada Yudas, siapa yang kalian cari? Yudas dan tentara Romawi itu pun berkata, yang kami cari adalah Yesus dari Nazaret. Coba Anda analisa, andai saja yang bertanya kepada Yudas ini adalah Yesus guru dia, maka Yudas akan menjawab, engkau yang saya cari. Tapi apa kata Yudas dan orang Romawi ini? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Artinya yang sedang bicara di depan mereka ini bukan Yesus, tetapi oknum yang sudah diserupakan dengan Yesus. Maka oknum itu berkata, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang kau cari itu. Yang berbicara mengatakan akulah dia ini adalah penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Maka dia ditangkap. Ditangkaplah orang yang mengaku. Tapi sebelum penangkapan, begitu oknum ini mengatakan akulah dia yang kau cari, Yudas dan tentara Romawi mundur dan jatuh ke tanah. Ada apa? Ada apa mereka jatuh ke tanah? Tiba-tiba dia dikagetkan dengan pengakuan orang tersebut, mundur dan mereka semuanya jatuh ke tanah. Ada apa? Masa gara-gara mengatakan akulah yang engkau cari, masa gara-gara itu aja dia jatuh? Pasti ada sesuatu kejadian yang luar biasa terjadi di sana. Karena Yesus memang bisa berubah-ubah. Nah, ditangkaplah oknum ini, singkat cerita, begitu dia digiring ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, murid-muridnya semuanya lari meninggalkan Yesus. Berarti ketika murid-murid semuanya lari meninggalkan Yesus, ketika ada yang ditangkap, nggak ada lagi murid. Tapi ternyata kalau Anda baca Markus 14, nomor 50, nomor 51, nomor 52, ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan berjalan di belakang Yesus yang sudah ditangkap. Orang yang mengaku akulah dia tadi itu yang ditengarai Yesus, ya, dalam kurung bukan, orang yang diserupakan. Ada orang yang menggunakan kain lenan tiba-tiba di belakang dia, padahal murid sudah nggak ada, tapi kok tiba-tiba muncul satu manusia yang menggunakan kain lenan. Pertanyaannya, siapa manusia yang menggunakan kain lenan yang ada di belakang Yesus tadi, yang Yesus yang diserupakan tadi? Kita cari, kita deteksi, ternyata sebelum perjamuan kudus Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang berlari meloloskan diri adalah Yesus anak Maria. Baik Bang, tapi ini Bang, salah satu mukjizat Yesus itu yang membuktikan Tuhan buat orang Kristen kan bangkit dari kematian. Nah, kalau misalnya Yesus itu diserupakan, iya, itu artinya orang Kristen yang menyaksikan saat itu berarti dibohongi lah istilahnya. Iya. Anda, saudara Kris, boleh saya tanya usia Anda berapa? 23 Bang. 23 tahun, baik. Ketika Anda sekolah IPA atau IPS? IPA. Alhamdulillah.
Jadi gini, tolong dengarkan saya ingin membacakan sebuah data kepada saudara. Di dalam kitab Matius 4 diceritakan begini. Ketika kemudian Yesus dicobai, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba, si iblis, dan berkata kepadanya, "Wahai Yesus, jikalau engkau anak Theos," anak Tuhan maksudnya ya, anak Theos, "perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim atau Theos." Kemudian iblis tidak puas. Iblis kembali membawa Yesus ke kota suci, dan iblis menempatkan Yesus di atas bumbungan bait suci. Lalu berkata kepada iblis ini berkata kepada Yesus, "Wahai Yesus, jikalau engkau anak Theos," artinya anak Tuhan, "jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa jika engkau benar-benar anak Theos," anak Tuhan, "maka Tuhan si Theos akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Dari data ini pasti saudara paham bahwa iblis ingin mencobai sesuatu yang tertulis di dalam firman Tuhan, bahwa jika Yesus ini adalah anak Tuhan, maka dia tidak akan mungkin mampus, dia tidak akan mungkin celaka, dia tidak akan mungkin bisa dicederai, dia tidak mungkin dibunuh, sebab Tuhan telah menukilkan, Tuhan telah menuliskan bahwa dia akan mengirim malaikat untuk menatang Yesus di tangannya, agar Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Anda percaya enggak ini, Bang? Saudara Chris? Ya, tapi kan kemudian Yesus bilang jangan cobai Tuhan dan Allahmu, Bang. Ya, yang maksudnya jangan dicobai di sini bukan Yesusnya. Yesus kan sudah dicobai itu. Sudah dicobai, berarti dia bukan Tuhan. Yang dicobai di sini adalah yang tertulis. Kan iblis yang mengatakan ada tertulis. Maksudnya ada firman Allah, ada firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang mau dicoba. Jika benar Tuhan itu berkata sesuai dengan fakta, dan engkau benar adalah anak Tuhan, ketika engkau membuang dirimu dari puncak menara gereja rumah ibadah ini, maka malaikat akan datang menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak sampai ke bawah dasar. Nah, mari kita lihat, iblis tidak pernah bohong. Ternyata benar-benar tertulis di dalam Mazmur 91, ya. Di situ Tuhan mengatakan tentang anaknya, bahwa dia akan menyelamatkan anak yang dikasihi. Mari kita lihat. Ketika terjadi nubuatan tentang anak Tuhan atau hamba Tuhan yang suci, di situ dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini Yesus nih. Yesus selalu pasrah dan taat kepada Tuhan, dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, "Bapa tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku adalah Bapakku yang kupercayai." Ingat, setiap sesuatu yang dilakukan oleh Yesus selalu berkata, "Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga." Yesus selalu menyandarkan perlindungannya kepada Bapa. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Maksudnya, wahai Yesus, engkau tidak usah takut kepada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, Yesus, dan 10.000 di sebelah kananmu, Yesus, tetapi itu tidak akan menimpamu, Yesus. Engkau, Yesus, hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, maka malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nubuatan ada, nubuatan tentang Yesus ada. Bahkan Tuhan mengatakan, mereka akan menatang engkau agar engkau kakinya tidak terantuk kepada batu. Terus Tuhan mengatakan begini, bila engkau Yesus anakku berseru kepadaku, Bapakmu, aku Bapakmu akan menjawab. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ini nubuat untuk siapa? Untuk Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus adalah anak Elohim. Makanya iblis mengatakan, Yesus sini, saya mau bawa kau ke atas di puncak gunung. Sini, aku mau bawa engkau di menara bait suci. Aku ingin kau membuktikan kau itu betul-betul anak Elohim atau bukan. Sebab ada tertulis, kalau kamu benar-benar anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan engkau. Dalilnya ada. Maka ketika Yesus tadinya hendak disalib, kata Tuhan, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi. Kenapa mereka fasik? Karena mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Di mana tertulis jelas di Matius 26 nomor 59. Di situ Yesus di situ dikatakan bahwa imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama mulai hari itu membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa dibunuh. Matius 27:18. Pilatus mengetahui bahwa mereka ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Ini orang-orang fasik ini dengki kepada Yesus. Bahkan kalau Anda membaca Yohanes 11 nomor 45 sampai 53, di data 53-nya, mulai hari itu mereka semua bersepakat untuk membunuh Yesus. Tapi apakah Tuhan membiarkan? Tuhan mengatakan, tidak, aku tidak akan membiarkan engkau. Bahkan terhadap panah di waktu siang, pada waktu malam, bahkan kedahsyatan daripada malam tidak akan menyentuh engkau. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang yang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Malah di dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan begini, sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Baik Bang, berarti itu sama aja Bang. Tuhan itu membohongi orang Kristen berarti kalau kayak gitu Bang. Baik saudaraku, terkait keadaan orang Kristen, ingat ya, ingat. Saya sengaja meminta usianya berapa dan Anda ambil jurusan apa, karena biasanya anak IPA itu insting, logikanya itu main. Jadi gini, antara Yahudi, penyaliban, dan Kristen, apakah Kristen ada pada saat penyaliban? Tidak ada. Kristen tak ada pada saat penyaliban. Yang coba kita lihat, saya bacakan dalilnya ya, supaya saudara saya ini percaya bahwa penyaliban itu tidak melibatkan orang Kristen. Di dalam Yohanes 11, ini proses penyaliban terhadap Yesus. Yohanes 11, banyak di antara orang-orang Yahudi, satu orang Yahudi yang disebut, yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi di antara orang Yahudi ini menemui orang-orang Farisi. Dua, tadi Yahudi, sekarang Farisi. Jadi ada dua kelompok sekarang, dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala, tiga, pertama Yahudi, kedua Farisi, ketiga imam-imam kepala, artinya orang Lewi, orang-orang terpercaya di dalam agama Yahudi, dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Empat, yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Farisi, yang ketiga imam-imam kepala, dan yang keempat adalah mahkamah agama. Empat komponen tertinggi di dalam kehidupan Yudaism berkumpul
Dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang ini berbuat banyak mukjizat. Yesus ini banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau semua orang percaya kepada Yesus, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita, dan orang-orang Roma akan merampas bangsa kita. Jadi, saudara saya, dengarkan, Yahudi berkumpul, orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, imam-imam kepala berkumpul. Kekhawatiran mereka bukan dosa waris. Kekhawatiran mereka adalah kalau orang percaya semuanya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka, dan orang Roma akan merampas bangsa Israel. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Di data nomor 49-nya dikatakan begini, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, ini imam besar, Bung, ini imam besar, bukan lagi pendeta, bukan pastor, imam besar, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Coba, bukan dikatakan supaya satu orang mati untuk dosa kita, bukan, untuk dosa warisan dari Adam nenek kita, bukan, tetapi dikatakan lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, bukan untuk dosa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi yang mau diselamatkan di sini adalah bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Bukan, yang mau dibebaskan adalah orang-orang Romawi dan Yunani dari dosa. Bukan, tapi pembunuhan terhadap Yesus adalah untuk membebaskan orang Yahudi dari perampasan tempat suci mereka dan bangsa mereka dari orang-orang Roma. Data selanjutnya, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Saya ulang, bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Bukan bernubuat Yesus mati untuk dosa waris. Bukan bernubuat Yesus mati untuk menjadi Tuhan. Bukan bernubuat bahwa Yesus mati untuk agama Kristen. Bukan bernubuat bahwa Yesus mati untuk Romawi dan Yunani. Tetapi bernubuat Yesus akan mati untuk bangsa itu, agar bangsa itu tidak dirampas tempat sucinya dan bangsanya oleh bangsa Romawi. Lalu data selanjutnya mengatakan, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Coba kita lihat. Nah, sekarang endingnya adalah ketika mereka sudah bersepakat ingin melakukan pembunuhan kepada Yesus, maka apa yang tertulis di dalam Matius dan yang tertulis di dalam Markus, semuanya tertera bahwa mereka sejak mulai itu melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Contoh, dalam Matius 26 nomor 59, bahwa imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama, mulai dari sejak itu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa disalibkan. Nah, selesai permasalahan. Ketika penyaliban itu terjadi, maka Tuhan datang turun tangan, mengirim malaikatnya menyelamatkan Yesus dari penyaliban orang-orang fasik. Terangkat dia ke langit. Tetapi penyaliban tetap terjadi karena ada yang menggantikan. Selesai, tamat sampai di situ. Berjalannya, lalu dari mana Kristen ini? Tadi tidak ada hubungannya dengan Kristen kan? Nubuatan kita sudah bacakan, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam-imam kepala. Nggak ada orang Kristen, nggak ada orang Roma terlibat di sini. Nggak ada paus-paus, nggak ada bapak gereja, nggak ada santo, nggak ada pendeta, nggak ada terlibat, tak terhitung. Nah, Kristen ini muncul di mana ini? Kenapa ada Kristen muncul? Yesus berkata, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan,
menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agamamu ikut ke agamamu, dan setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kalian jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini Yesus katakan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi masuk menjadi pengikut agamamu, setelah ikut agamamu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri.